Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat Isya, Tarawih dan juga insyaallah witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa produktivitas itu baru maksimal jika ditopang oleh spiritualitas yang kuat. Anak rajin pasti memiliki motivasi yang kuat, karena dia nggak mungkin tiba-tiba serius belajarnya kalau tidak memiliki motivasi. Seorang pekerja, seorang profesional, dia hebat dalam pekerjaannya, dalam profesinya juga karena motivasinya yang kuat. Maka bagi kita kaum yang beriman, produktivitas itu baru bisa dihasilkan jika memang kita memiliki spiritualitas yang kuat. Puasa Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperkuat produktivitas melalui upaya serius membangun fundamental spiritualitas. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Ramadan unik. Ramadan itu perintahnya yang paling utama, yang paling sering disampaikan, gak boleh makan, gak boleh minum di siang harinya sejak fajar sampai maghrib. Tapi targetnya bukan biar hamba Allah kelaparan atau kehausan. Maka tolak ukur kualitas puasa gak dilihat dari seberapa lapar dan seberapa haus. Padahal gak makan gak minum udah pasti lapar dan haus. Tapi ukurannya seberapa kuat imannya. Rahimakumullah. Iman urusan hati. Iman seolah-olah bagi sebagian orang gak penting. Padahal ketika siangnya berpuasa dan malamnya kita sanggup tetap ke masjid, tidak hanya sholat fardu tapi berjamaah, dan bahkan disempurnakan dengan tarawih, cukup melelahkan karena siangnya kita bekerja, berprofesi, ditutup dengan witir, ada lagi yang menambahnya dengan tadarus. Itu tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang di siang harinya hanya tentang gak makan, gak minum. Mereka yang kuat beribadah di malam harinya, itulah mereka yang puasanya tidak lagi hanya tentang lapar dan haus, tetapi mereka yang puasanya tentang iman. Yang kedua, rahimakumullah, fa idza qadaitas shalah, kalau engkau sudah sholat, dalam surah Al-Jumu'ah itu, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah min fadlillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyak nyebut Allah, banyak-banyak berzikir, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Setelah sholat langsung diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Syaratnya sederhana saja, syaratnya cuma 2. Bertebarannya dalam rangka menemukan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertebarannya dengan cara menyibukkan kesadaran, menyibukkan lisan dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, ulama mengatakannya seperti ini. Jadi Ramadan ini, sebulan ini upaya membangun pondasi keyakinan yang kuat bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa orang nggak produktif? Karena terlalu pesimis. Dia berpikir bahwa nggak mungkin ada hasil, nggak mungkin ada dampak, nggak mungkin ada perubahan, nggak mungkin ada kebaikan, nggak mungkin ada hasil dan seterusnya. Kenapa pesimis? Karena nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena nggak punya iman. Kenapa nggak punya iman? Karena nggak pernah berlatih untuk menguatkan imannya.
Ramadan rahimakumullah momentum terbaik agar kita bisa berlatih, agar iman kita kuat. Terakhir, yang ketiga, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Kejar apa yang Allah sediakan untukmu di akhirat, jangan lupa bagianmu di muka bumi. Selama fokus kita tentang tujuan, maka jalan pasti akan ditempuh. Tapi mereka yang merubah tujuan hanya sekedar apa yang ditemuinya di perjalanan, mereka nggak akan pernah sampai ke tujuannya. Jika sekolah itu adalah tentang pakai seragam, tentang kelihatan sebagai anak sekolah, maka dia belum tentu tamat dan belum tentu naik kelas. Tapi kalau dari hari pertama, kelas 1 SD, dia harus menunggu 6 tahun untuk tamat. Dia akan setiap hari sekolah, dia akan kerjakan tugas dari gurunya, dia akan rajin, karena targetnya adalah tujuan. Jika tujuannya akhirat, maka jangan pernah ragu, produktivitas itu pasti akan dihasilkan. Ramadan, tahun kedua Hijriah. Ramadan pertama, 17 Ramadan. Nabi ada di mana? Masjid Al-Hidayah, Pondok Bambu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nabi ada di medan tempur Lembah Badar. Bersama beliau 313 sahabat melawan 1000 musyrik Mekah. Menang atau kalah? Menang. Fathu Mekah berselang 8 tahun kemudian, di tahun ke-10, di tahun ke-8 Hijriah, berarti berselang 6 tahun kemudian, tanggal 10 Ramadan, 10.000 prajurit bersama Nabi SAW. Menang atau kalah? Menang telak, bahkan tanpa pertumpahan darah. Musyrikin Makkah ketakutan melihat jumlah sahabat Nabi yang begitu banyak. Tahun 92 Hijriah. Bapak Ibu pernah dengar Andalusia? Sampai sekarang masih namanya Andalusia. Hanya sekarang tulisannya berubah karena ditulis dalam Latin, jadinya Andalucia. Ada channel TV-nya. Sampai sekarang lokasi itu masih dinamai Andalusia, tempat di mana Islam begitu kuat di Eropa, 8 abad. Hari pertama masuknya Islam di sana, pembawanya Tariq bin Ziyad. Tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Sebelumnya sempat dikuasai oleh Salibis, tapi kemudian kembali dikuasai oleh umat Islam. Kita nggak asing dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ramadan 584 Hijriah rahimakumullah. Maka siapa yang melemah di Ramadan ini, yang kerjanya cuma tidur, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngalah, dikit-dikit menolak, mereka yang imannya lemah. Semoga iman kita kuat, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان